adalah Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap, bumi sebagai hamparan. Dan Allah turunkan dari langit itu hujan. Dan dari hujan itu Allah tumbuhkan fa akhraja bihi minas tsamarat, berbagai macam buah-buahan. Airnya sama, buah-buahnya beda. Airnya sama, buah-buahnya beda. Ada manggis, ada mangga, ada macam-macam. Itu udahlah. Kita ambil durian, satu buah durian, itu kan banyak biji-bijinya itu. Mungkin ada 10 biji. Nah, tanamlah bijinya itu di tanah yang sama, disiram air hujan yang sama, tumbuh besar, buahnya nggak sama. Ada yang asam, ada yang pahit ya, ada yang agak manis. Padahal berasal dari biji yang sama, ditanam di tanah yang sama, di kebun yang sama, disiram air hujan yang sama, buah sama nggak? Saya tidak pernah makan durian, tapi saya tanya orang-orang, durian itu kan nggak sama rasanya. Yang ini agak pahit dikit, yang ini kan gitu ya. Kenapa bisa tidak sama? Oh, dari buah yang sama kok, disiram air yang sama. Allah mengatakan begitu. Fa akhraja bihi minats tsamarat. Air hujan yang sama tapi buah-buahnya beda-beda. Mukhtalifun alwanuh. Bermacam-macam jenisnya. Durian aja ada yang pahit, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang abu-abu, macam-macam itu. Padahal asalnya sama, satu biji yang sama. Dan kalau kamu ragu dengan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, silakan kamu buat tandingannya, kata Allah. Buatlah satu surat semisal Quran itu. Nah, dicoba orang. Ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzab. Dia bikin surah Al-Fil, surah gajah. Ketawa orang semua. Kalau kita Al-Fil, ada surah Al-Fil, surah gajah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Belumkah kau tahu bagaimana nasib tentara gajah? Ditimpakan Allah kepada tentara gajah itu. Mereka akhirnya seperti ulat dimakan, seperti daun dimakan ulat. Orang bacanya pun asyik gitu. Dia digantinya gajah, apakah gajah makhluk yang besar, kupingnya besar kayak kipas. Ketawa orang bacanya. Itu tahu saya dibikin Quran. Orang juga udah tahu. Gagal. Kau boleh panggil semua sekutumu, jin-jin manusia, bikin satu ayat Quran, tidak bisa. Udah dicoba 14 abad, udah dicoba orang, nggak bisa. Nah, kalau kamu nggak mampu, dan pasti nggak mampu, fattaqun nar, maka takutlah kamu dengan neraka. Jadi takut neraka itu disuruh. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau orang ahli fisika atau pernah belajar fisika pasti takutlah dengan neraka itu. Bahan bakarnya batu. Kalau bahan bakar neraka air, panasnya cuma 100 derajat. Lebih dari 100 derajat, air menguap jadi uap. Nggak sanggup air menahan panas lebih dari 100 derajat Celcius. Kalau bahan bakarnya besi, 2500 derajat aja dia. Lebih dari itu cair dia, nggak mampu lagi dia menahan panas lebih dari 2500 derajat. Kalau bahan bakar neraka baja, 2500 derajat panasnya. Tapi bahan bakar neraka itu batu. Kita ambil batu sebesar gajah, bakar bawahnya. 2 minggu pun nggak cair-cair dia. Udah 10.000 derajat Celcius tuh batu, masih dia serap aja panas itu. Kalau bahan bakar neraka itu batu, berapa ribu derajat Celcius itu api neraka. Ngeri. Takutlah kamu, kata Allah, memang disuruh takut. Jadi kita itu yang paling rendah tingkatan manusia, beramal kepada Allah gara-gara takut neraka. Udah selamat itu, selamat. Jangan kita ejek. Saya kadang-kadang nggak enak hati saya mendengar ceramah begitu. Kita beramal bukan karena takut neraka. Kita beramal bukan karena mengharap surga. Terus kita beramal karena mengharap ridho Allah. Ketinggian, belum tentu sampai situ. Takut neraka aja enggak. Buktinya nggak takut neraka, rokok dihisapnya. Api neraka dihisap. Saya ingin jelaskan Bapak Ibu, kalau kita takut neraka kita selamat. Itu walaupun paling rendah pangkatnya, dipanggilnya pun ya ayuhan nas. Diajak orang, yuk berzina yuk. Aku mau sih, nafsu mau. Tapi aku takut masuk neraka. Udah selamat itu. Selamat nggak? Yuk main judi yuk. Ada tempat judi baru di Singapura, Sentosa Island. Aku mau juga, tapi takut aku masuk neraka nanti.
Kan selamat udah. Betul nggak? Ayo korupsi kita yuk. Kebetulan ini pemerintah kita ini KPK-nya sudah mandul. Ayo korupsi yuk. Boleh juga korupsi ya, dapat banyak duit nih. Iya, tapi aku takut masuk neraka. Selamat. Orang takut neraka itu selamat. Meskipun pangkatnya paling rendah. Kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun kita nggak berani berzina, nggak berani mencuri, nggak berani merampok, nggak berani menipu, nggak berani meninggalkan sholat. Ayo mancing yuk. Nanti payah mancing, kita sholat bagaimana? Sekali ini kita libur, nggak usah sholat. Mau sih, tapi nanti masuk neraka. Takut aku sholat dulu lah, 5 menit aja sholat, baru pergi mancing. Dia selamat. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun beramal karena takut neraka. Satu hari imannya naik, karena dengan beramal kan iman naik. Dengan beramal iman naik, Pak. Kita kumpul duit, pergi umroh, tinggalkan anak istri, tinggalkan rumah kita yang enak, yang megah, pergi umroh sampai sana jauh, jalan kaki pun ke masjid 1 kilometer. Tawaf lagi, capek kita, tapi iman kita naik. Lihat Ka'bah bisa nangis, baca Quran bisa nangis. Itu ciri-ciri iman sedang naik itu. Padahal di sini bini kita meninggal dunia pun tak nangis kita. Bapak kita meninggal pun kita nggak nangis. Hati keras macam batu. Kata Nabi, jumudul ain min qaswatil qalbi. Kalau mata nggak mau nangis, itu buktinya hati sudah keras. Wa qaswatul qalbi, kerasnya hati, min kasratiz dzunub, karena banyaknya dosa dilakukan, hati jadi keras, membatu hati itu. Wa kasratuz dzunub min nisyanil maut. Orang berani berbuat banyak dosa karena lupa mati. Dia pikir, alah besok-besok kan bisa tobat. Besok-besok kan bisa tobat. Dia tumpuk dosa banyak-banyak. Wa nisyanul maut, orang lupa mati, min tunil amal. Orang lupa mati karena angan-angan panjang. Saya bakal begini, saya bakal begini. Saya udah jadi presiden 2 periode. Nanti DPR saya suap supaya bisa 3 periode. Panjang angan-angan. Wa tulul amal min hubbid dunia. Orang angan-angannya panjang karena cinta dunia. Hebat kali dunia ini dirasanya. Padahal begini bini ajanya. Pergi ke pantai Amerika, keluar uang 20 juta, 30 juta. Padahal pantai Amerika sama pantai Teluk Bayur sama aja. Sama nggak? Sama-sama air asin, sama-sama pinggir laut, sama-sama ada pasir, sama-sama ada pohon kelapa, ya kan? Sama-sama ada perempuan guling-guling macam buaya, buka aurat. Sama aja nya. Mau makan daging beef steak di California, sama aja nya makan daging di Lubuk Alung. Samanya apa bedanya? Cuma perasaan megah aja, nggak ada mana. Tidur, kalau udah tidur mau di atas tikar, mau di atas permadani, sama aja nya. Betul. Saya diajak kawan saya orang kaya menginap di hotel bintang 7, baru jadi bintang 7, rupanya ada. Biasa bintang 5, rupanya ada bintang 7. Yang saya tahu bintang 7 kan sakit kepala. Dibawa saya ke Dubai, hotel bintang 7. Duduk di apanya itu, kotor, ini permadaninya tebal, cantik, berbunga-bunga, Masya Allah. Duduklah di kursi, di lobi. Saya bilang, saya mau minum teh manis. Pesanlah teh manis 1 ceret, paling isinya 2 tangkir. Minum, enaklah teh, memang teh pilihan. Tahu harganya berapa? 5 juta. Ku bilang 5 juta di kampungku teh bisa berenang. Saking banyaknya, 5 juta bisa berenang. Astagfirullahaladzim, ini apa ini? Saya bilang, ini nginap sini berapa 1 malam? 150 juta. Oh, nggak mau saya cari hotel lain aja. Kamulah tidur sini, saya nggak mau. 2 malam pula itu kami ada kerja di sana. 2 malam itu 300 juta. Bibi saya belum punya rumah. Saya tanya bibi saya, berapa beli rumah? Tipe 36 nak, sekitar 50 juta. Belum bisa saya belikan bibi saya. Terus tidur 300 juta 2 malam. Ditampar malaikat maut saya malam nih. Nggak mau saya. Gila. Saya bilang, apa hebatnya tidur 300 juta 2 malam? Katanya di kamar itu kalau dibuka jendelanya, ada ikan berenang-berenang. Rupanya di dasar laut. Kalau itu, aku bilang di Teluk Bayur pun banyak. Di kampung bapakku pun banyak, di Belawan sana. Di kampung ibuku bahkan siapa api banyak kali ikan ya. Ikan tembakau dia tangkap aja pakai tangan banyak ya, bukan main pula. Nggak jadi. Ini
Ini perkara nafsu aja sebetulnya. Padahal tidur di mana-mana kalau ada tidur sama aja nya. 5 tahun mungkin 3 tahun 5 tahun kita beramal karena takut neraka. Nanti iman kita naik, nafsu kita turun, iman kita naik, kita dipanggil Allah tingkat kedua. Tadi yang dibaca ayatnya. Surah As-Saff. Bukan lagi dipanggil hai manusia, tapi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Bagus sekali ayat ini. Hai kamu orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu sebuah bisnis? Allah berbisnis. Hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepadamu satu perniagaan? Allah mau berniaga sama kita, Allah mau berdagang sama kita. Karena ada kan orang bilang, kita beramal kalau kita mengharap surga, mengharap pahala, berarti kita berdagang sama Allah. Beramal kok kayak berdagang? Lu memang disuruh. Hai kamu orang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kau orang beriman kutunjukkan sebuah perniagaan? Tunjikum min azabin alim. Perniagaan itu akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu siksa neraka. Jadi kalau berdagang sama Allah, nggak usah takut neraka lagi, udah lewat itu. Tu'minuna billahi wa rasulih, modal dagangmu yakin sama Allah sama Rasul. Berat itu. Yakin sama Allah sama Rasul itu mesti membuang nafsu. Coba kata Allah di Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai kamu orang beriman, kalau kau dengar azan memanggil untuk sholat Jumat, tutup tokomu, tinggalkan jual belimu, datangi Allah. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu kan melawan nafsu itu. Toko buka 1 jam, paling enggak dapat 1 juta. Tutup toko pergi sholat Jumat, hilang 1 juta. Itu kan melawan nafsu itu. Kalau kata Allah, kau tutup aja tokomu, rugi dong 1 juta. Itu lebih baik daripada nggak sholat Jumat. Nah, sekarang kita pilih mana? Pilih tutup toko sholat Jumat, atau kita pilih buka toko nggak sholat Jumat? Kalau nggak sholat Jumat dapat 1 juta, terang-terangan, jelas. Kalau sholat Jumat tutup toko udah pasti nggak dapat duit. Nah, kalau menurut kita lebih baik toko dibuka daripada itu nafsu. Tapi kalau iman, tutup toko, hilang 1 juta, kata Allah lebih baik. Nah, ini pertarungan antara iman dengan nafsu. Kalau kamu mau dagang kata Allah, yakin sama Allah, pinggirkan akalmu, pinggirkan nafsumu. Ditutupnya lah toko. Kenapa? Aku mau sholat Jumat, aku berharap aku dapat surga. Dengan menutup toko hilang 1 juta, tapi aku berharap masuk surga. Tunjikum min azabin alim, selamatlah aku dari neraka. Hilang 1 juta tak apa, selamat dari neraka, dapat surga. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Modalnya yakin sama Allah Rasul itu modal. Kerja dagangnya, gunakan hartamu dan dirimu membela agama. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Gunakan hartamu dan dirimu, harta dulu yang disebut Allah, harta dulu. Hartamu dan dirimu untuk bela agama. Itu pekerjaannya. Sebab hari ini kenapa didulukan Allah harta daripada diri? Sebab hari ini orang bela agama dengan dirinya mau, bela agama dengan hartanya berat. Ada orang bikin acara Isra dan Mi'raj, rapatlah satu desa. Siapa ketua? Bapak aja ketua, Pak Ustadz. Oke, siapa bendahara? Saya. Nah, kita putuskan, kita datangi rumah-rumah untuk bikin pemungutan dana. Siapkan, bendahara pun bikin list nama-nama, ketuk rumah pintu orang satu. Minggu depan rapat. Sudah dikutip semua, sudah semua. Tidak ada satu rumah pun yang nggak dikutip, kata bendahara. Ditengok sama ketua, lengkaplah pula. 1 haji ini, 2 bapak ini, 3, 1000 rumah udah didatangi.
Dibaca sama ketua, tak ada rumah bendahara. Udah kau kutip semua, sudah, semua rumah sudah semua, tidak ada terkecuali, tidak ada terkecuali. Kok namamu nggak ada? Ya saya kan panitia, Pak. Saya ya ketua-ketua rumah orang, rumah saya enggak lah. Dia dirinya mau 1000 rumah didatangi, tapi duitnya nggak keluar. Paham? Orang kalau sama diri mau nolong agama, tapi udah cerita duit berat. Karena sifat dasar manusia, sifat dasar di bawah lahir itu bakhil. Makanya bakhil itu dalam bahasa apapun ada. Bahasa Arab bakhil, bahasa Indonesianya pelit, ya kan? Bahasa Jawanya medit, bahasa Melayu Medan kedekut, bahasa Minangnya sapilik kalian. Oh, ada semua. Bahasa Betawinya koret. Kalau setiap suku punya katanya, berarti semua orang punya sifat itu. Kalau tak ada sifatnya itu, tak ada bahasanya. Misalnya adil. Adil itu bahasa Arab. Meletakkan suatu pada tempatnya itu adil. Bahasa Indonesianya nggak ada adil. 700 bahasa Nusantara dari Aceh sampai Papua. Tanyalah. Bapak orang apa? Ambo orang Awak, orang Minang. Oh iya. Anak kecek Minangnya adil. Kecek Minang adil itu adil. Betul. Kecek Minang adil, adil. Nggak ada lain, nggak ada lain. Adil itu adil lah. Nah, jumpa orang Jawa, Mas, tangking budi, Solo. Cara Jawane adil itu apa? Bahasa Jawane adil itu ya adil. Ayo, jumpa orang Batak, itu bahasa Batak na adil. Bahasa Batak na adil, adil. Bahasa Acehnya adil, adil. Terus bahasa Maduranya adil, adil. Bahasa Sundanya adil, adil. Bahasa Makassarnya adil, adil. Kalau begitu negeri Nusantara tidak mengenal adil sebelum orang Islam datang kemari bawa adil. Yang ada di Nusantara 4 gulipat, siapa cepat dia dapat. Kenapa nggak ada? Karena menurut ilmu linguistik, saya dosen linguistik 30 tahun. Menurut ilmu linguistik, ilmu bahasa, kalau kata-katanya nggak ada, bendanya nggak ada. Kalau kata-katanya ada, walaupun kita nggak pernah lihat, nggak pernah jumpa, tapi bendanya pasti ada kalau kata-katanya ada. Misalnya bahasa Indonesia ular naga. Kita pernah jumpa ular naga? Ada nggak? Ada, cuman kita belum pernah jumpa. Kenapa? Karena bahasa lain ada. Ular naga bahasa Melayu, orang Indonesia. Orang Jawa bilang nogo, ulo nogo. Orang Minang bilang apa? Ular nago. Orang Batak bilang ulok nagodani. Orang Inggris bilang dragon. Orang Cina bilang liong. Kalau ada kata-katanya mesti ada bendanya. Meskipun kita belum jumpa. Adil, nggak ada kata-katanya adil dalam bahasa Nusantara. Berarti orang Nusantara nggak kenal adil. Bahasa Inggris ada fair. Ada orang bahasa Inggris ada fair. Indonesia nggak ada adil. Makanya kalau nggak adil fair, kamu itu jadi suami fair lah, ya nggak? Jangan enak di kau nggak enak di aku, kan gitu. Kalau nggak adil fair. Lain dari itu nggak ada. Coba. Maaf ini, kentut itu bahasa Indonesia kan? Semua bahasa ada. Bahasa Jawanya entut, orang Minang bilang kantui. Walaupun kita nggak pernah lihat, tapi pasti ada. Yakin? Nah, manusia hari ini, itu makanya adil itu yang bisa menerjemahkan adil hanya orang Islam. Orang PKI coba-coba dia, adil itu sama rata sama rasa. Kalau sama rata sama rasa nggak adil. Adil itu dalam Islam yang banyak diberi banyak, yang sedikit diberi sedikit. Serasi dan anak kita 3. Yang satu SD, sekolah jam 8, pulang jam 12. Jemput antar. Dikasih jajan 5.000. Yang kedua SMA, naik sepeda motor. Pergi jam 7, pulang jam 3 sore. Dikasih jajan 5.000. Yang ketiga, kuliah di Fakultas Kedokteran. Pergi jam 6, pulang jam 10 malam. Naik sepeda motor, dikasih jajan 5.000. Sama kan? Sama. Adil? Nggak adil. Karena dia beli minyaknya lagi. Pulang anak kita yang kuliah di kedokteran jam 3 pagi. Kenapa kau pulang jam 3 pagi? Kemana kau? Nyorong, Pak. Minyak habis. 5.000 untuk makan pun nggak cukup, makan siang. Bagaimana?
Makanya dalam Islam adil itu serasi dan seimbang. Kalau orang Jawa Timur 34 juta, dia dapat APBN 1 triliun. Terus orang Sumatera Utara 9 juta dapat 1 triliun, sama tapi tak adil. Betul? Orang pribumi dapat 100 triliun, orang Cina nggak sampai 1% dapat 100 triliun, sama, adil nggak? Apalagi orang Cina dapat 900 triliun, kita dapat 1 triliun. Penjajahan oleh Cina namanya. Cina cuma nggak berkutik di Sumatera Barat aja. Tempat lain ampun kita dibikin Cina. Di Amerika, di Amerika, di Eropa, di Jepang, Cina nggak boleh bebas. Cina dikurung satu tanah, namanya Chinatown, kota Cina. Keluar dari situ tangkap. Di sini dibebaskan dia. Zaman Bung Karno nggak boleh Cina masuk kampung. Ada PP 10 ya. Tidak boleh orang Cina masuk ke kampung, hanya boleh di kota saja. Sekarang bebas kemana-mana. Punya tanah lagi sertifikat, dulu nggak boleh. Zaman Pak Harto, zaman Pak Karno, itu Cina hanya boleh hak pakai. Di Bagan Sepiapi, kampung ibu saya itu semua rumah hak pakai nomor sekian, hak pakai nomor sekian. Saya pikir hak pakai itu namanya yang punya rumah, hak pakai. Waktu kecil-kecil, kok saya tanya sama kakek saya, "Kek, Atok," saya bilang, "kenapa semua orang di Bagan Sepiapi ini namanya hak pakai?" Oh, itu hak pakai bukan namanya. Hak memakai aja, dia nggak boleh hak memiliki. Kalau rumah kakek kau ini, kata atuk kau ini sertifikat hak milik. Tapi semua Cina hanya hak pakai. Adil menurut Islam serasi dan seimbang. Kalau adil menurut komunis sama rata sama rasa. Seandainya kita pakai itu adil komunis, hancur negara ini. Saya mau bikin kopi, airnya secangkir, kopinya secangkir, gulanya secangkir, aduklah minum kalau nggak terbelalak. Kalau mau bikin kopi, caranya cara Islam, yang banyak kasih banyak, airnya secangkir, gulanya sesendok, kopinya sesendok kurang, aduk rata minum, jelas lebih enak. Paham? Nah sekarang saya kembalikan, kalau bakhil, pelit, kedekut, koret, sepilik kaliang, macam-macam lah itu, berarti semua orang punya sifat dasar pelit. Lahir manusia sudah pelit, lahir. Semua manusia kalau lahir tangannya digenggam dan dia menangis, menyebut nama Allah. Huwa itu nama Allah. Kul huwallahu ahad. Huwa itu nama Allah. La ilaha illa huwa. Tiada sesembahan kecuali dia. Huwa itu nama Allah, yang bilang Sayyidina Ali. Huwa ismun min asma'illah. Huwa adalah salah satu dari nama Allah. Kalau kami di Medan wirid Yasin, salah satu dibaca itu, zikirnya itu malam Jumat. La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu Yahwa. Semua nyebut nama Allah. Huwa, tangan genggam. Huwa. Biar orang Padang, biar orang Aceh, biar orang Batak, semua huwa. Nggak ada yang berubah tuh jadi amang. Orang Inggris nggak bilang hello, nggak ada. Semua huwa dan tangan menggenggam. Nggak ada orang lahir tangannya lepas, menunjukkan pelit. Semua mau dia punya. Semakin besar makin nampak pelitnya. Kalau kita anak umur 4 tahun atau 3 tahun kita kasih permen 1 keranjang, senang dia, permen 1 keranjang 2 kilo. Ya makan permen, kita pergi setengah jam, balik lagi lah. Permennya banyak, mintalah segenggam, katanya. Padahal kita yang ngasih 2 kilo itu, kita minta balik, katanya. Nampak sifat pelit. Bagaimana supaya hilang itu? Kata Allah, dipaksa, dilawan. Nafsin tunasi'un, lawan supaya hilang dia. Datang orang miskin minta sedekah, kasihnya 5.000, gemetar. Dikasihnya 5.000 tapi gemetar. Kawannya nanya, kenapa kau gemetar? Baru jumpa setan? Bukan, baru sedekah. Sedekah kok gemetar? 5.000. Gemetar.
Datang lagi orang besok kasih 5.000, gemetar lagi. 2 tahun kemudian mantap dia kasih 5.000. Wah, udah mantap. Karena latihannya 2 tahun, dipaksanya 2 tahun. Setelah 2 tahun mantap 5.000. Besok datang orang miskin lagi kasih 10.000, gemetar lagi. Kalau 10.000, betul gak? Tapi 2 tahun kemudian 10.000 mantap. Naikkan 50.000. Oh, gemetar. Sama jenggot-jenggotnya gemetar. 50.000. Tapi 10 tahun, 5 tahun kemudian 50.000 mantap. Datang orang, Pak, aku canda, Pak. 2 hari aku nggak makan, Pak. Anakku tengok udah kurus, udah pucat, keringat dingin. Daripada aku jadi pelacur, Pak, Bapak bantulah aku untuk makan. Dibukanya dompetnya, 100.000. Yang nerima gemetar. Wah. Karena nggak pernah ada orang sedekah sebanyak itu. Ini mesti dipaksa. Namanya dagang. Dagang itu kan memaksa diri. Yang makan aja yang enak, yang menikmati yang enak. Saya makan kemarin di restoran itu, tempat Bang Arnold, Aroma Kitchen. Oh, yang paling sedap bagi saya itu sayur togenya. Itu memang kesukaan saya. Sepiring saya sendiri itu kemarin. Makannya enak, tapi yang masaknya menahan nafsu itu. Betul nggak? Jam 2 malam dia udah siap-siap belanja, beli toge, ya nggak? Mulai masaknya lagi, bininya bilang, Bang, aku kan kepingin kali aku jalan-jalan sama abang ke Teluk Bayur, Bang. Diam aja kau, belum waktunya cuti, ya kan? Ini masih melayani pembeli. Yang makan enak, orang di dapur berkeringat, yang makan pakai AC, yang masak dekat api. Namanya perjuangan kok. Mana ada berjuang enak-enakan. Orang aja memandang enak, yang merasakan beratlah, betul. Tapi itulah janji Allah. Kalau kita berjuang membela agama kita dengan harta dan diri, neraka sudah lewat. Upahnya apa? Kalau dagang kan tentu ada untung. Bagaimanakah berdagang? Prinsip dagang, untung diambil, rugi dibuang. Untung mau, rugi nggak mau. Nggak ada pedagang mau rugi, ada pedagang mau rugi. Semua pedagang mau untung. Quran mengatakan begitu. Daganglah kau sama aku, kata Allah. Tidak ada orang berdagang rugi. Nah, hidup berdagang itu begini kira-kira. Yuk sholat yuk. Sholat sunat kita yuk. Nggak ada waktu, kita lapang nih. Ayo. Kenapa? Untung. Untung. Yuk ngaji yuk. Ayo. Kenapa? Untung. Yuk mencuri yuk. Rugi. Tangkap polisi nanti. Dosa pula di akhirat awak. Mencuri nggak mau, aku rugi. Yuk zikir yuk. Ayo zikir mau. Ayo joget yuk sama bini orang. Rugi, nggak ada untungnya di akhirat, nggak ada untung. Jadi kalau orang yang sudah tingkat berdagang sama Allah, asal untung diambil, asal rugi dia nggak mau. Ayo berzina yuk. Gila kau, biniku ada kok, ngapain aku berzina? Ini orang berdagang. Upahnya, tentu ada upahnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu diampuni. Jadi susah payah atas agama itu dosa ampun. Kita pergi umroh susah payah, dosa ampun. Kita sedekah susah payah, dosa ampun. Kita sholat tahajud malam-malam, orang semua tidur, kita bangun tahajud, dosa diampuni. Kemudian apa? Wa yudkhilkum jannat, nanti di akhirat kamu dimasukkan surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu upahnya. Jadi kalau kita 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun beramal karena mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga, nanti satu hari nafsu turun lagi. Nafsu turun lagi, iman naik lagi setingkat. Kalau tingkat ketiga ini, yang dipanggil bukan orangnya. Enggak orangnya. Orang yang beramal karena ridho Allah, yang dipanggil bukan orangnya. Kalau karena takut neraka dipanggil orangnya, ya ayuhan nas. Kalau berdagang sama Allah yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orangnya. Tapi ketika sudah dapat sifat ridho itu, saya sholat karena mengharap ridho Allah, saya sedekah karena mengharap ridho Allah, yang dipanggil nafsunya, bukan orangnya. Lihat di Quran surah Al-Fajr.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu yang sudah terkendali, nggak goncang lagi dengan dunia ya. Saya tanya guru saya waktu ngaji, contohnya nafsul mutmainnah itu kayak mana Ustaz? Kata Ustaz saya, simpelnya gini nak, datang orang bawa kertas satu ikat. Apa ini Pak? Kertas. Jawabnya gitu, kertas. Terus dikeluarkannya dari tas, duit seikat. Apa ini? Duit. Ah, itu mutmainnah itu. Tapi kalau ini apa? Kertas. Kasih, ini duit. Ah, belum mutmainnah. Begitu simpel aja guru saya kasih contoh. Bagi orang yang sampai tahap ridha Allah, duit atau tidak duit sama-sama tidak manfaat tanpa izin Allah. Oh, sampai situ dia. Duit 100 miliar, manfaat kalau izin Allah. Kalau tak izin Allah, nggak manfaat duit 100 miliar. Ya tapi kan milik dia duitnya, rumahnya 10 miliknya, sertifikat hak milik nama dia, mobilnya 10, buku hitamnya nama dia, duitnya 100 miliar, depositonya nama dia, kan dia punya semua, miliknya tapi belum tentu rezekinya. Yang ditetapkan Allah rezeki. Ini bukan milik saya, siapa tadi yang beli pepaya ini nggak tahu saya, tapi yang makan saya. Bukan milik saya tapi rezeki saya. Milik kita belum tentu rezeki kita. Rezeki kita pun belum tentu milik kita. Bisa rezeki kita milik kita, bisa milik kita rezeki kita, tapi bisa tidak. Ada orang 100 miliar duitnya, kena stroke. Dikasih Allah stroke, bengkok dia. Mau apa dia? Apa yang mau dibuatnya dengan harta yang banyak itu? Duduk dia di kursi roda, datang pembantunya pagi-pagi, selamat pagi tuan. Dia bilang apa? Selamat pagi Yum. Apa tuan? Pagi ini kue masak sup buntut yang enak ya Yum. Kata Wagi Yum, mana bisa tuan udah stroke. Kalau tuan makan sup buntut, tuan langsung jiun. Jiun apa Yum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdiam dia. Kalau begitu ya, kue masak sup kepiting. Oh mana bisa tuan? Tuan itu kan udah stroke makan sup kepiting. Tak bisa tuan, nanti tuan game over. Mulai nangis dia. Kalau gitu aku makan kolak pisang aja yang manis. Nggak usah makan nasi. Nggak boleh tuan, diabetes. Pasti gagal. Orang pendeta Buddha mencoba membunuh nafsu dengan tidak makan daging. Dia hanya makan sayur aja. Mana tahan Pak. Di belakang kita kodok pun dimakannya. Mana tahan kita duduk sama orang makan ayam. Dia makan kangkung. Mana tahan. Di belakang kita kodok pun dimakannya Pak. Betul. Pendeta Katolik mengharamkan perempuan, nggak pernah nikah dia. Di belakang kita. Waktu saya di Amerika ada gereja dengan asramanya dibeli orang Islam, bangkrut karena nggak ada lagi jemaah. Sana kan pemerintah nggak boleh bantu, kan negara sekuler. Dibeli sama orang Islam, dikeruk mau dibikin sekolah. Banyak kali jenazah mayat-mayat anak bayi-bayi di belakang itu. Rupanya main juga dia sama suster-suster itu, ditanam orang itu di belakang gereja itu. Masuk koran. Mana bisa dibunuh nafsu? Dalam Islam nafsu tidak dibunuh, cuma ditahan. Cuman ditahan. Pada waktunya lepaskan. Nafsu syahwat tahan. Jumpa istri lepaskan. Jumpa istri orang tahan. Kenapa istri orang? Pulang ke rumah jumpa istri lepaskan. Kata Nabi simple aja. Kalau kau berjalan-jalan jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang. Tengok hebatnya Nabi. Jumpain istrimu, selesai. Nah, ada dibilang Nabi, kau jumpa perempuan cantik, getar hatimu, ikuti rumahnya. RT 5, RW 3, nggak ada. Lihat perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang ke rumah. Jumpain istrimu, selesai.
Kenapa? Ini nggak disambung Nabi nih, ini disambung Ustadz lah. Karena apa yang ada sama perempuan itu semua ada sama istrimu. Betul? Bentuknya sama. Nggak ada sana melintang sini membujur nggak. Maka itulah perempuan dinasihati juga sama Nabi. Kalau laki-laki kau jumpa perempuan cantik, bergetar hatimu, pulang ke rumah jumpai istrimu. Perempuan dikasih tahu sama Nabi, layanilah suamimu walau di atas kompor sekalipun. Seorang wanita menolak suaminya, maka seluruh malaikat selangit melaknat dia sampai dia mau melayani suaminya. Kadang-kadang istri ini berat juga, Wak. Minta Android baru, Bang. Belum ada duit. Udah kalau gitu abang tidur lain tempat katanya. Ajab juga, Wak. Awak kuit-kuit dia. Dek, apa? Android dulu. Ajab awak bikinnya.